Saudara, kita bertemu kembali dalam program seri khotbah pria yang berdampak. Saya berharap saudara semua senantiasa baik-baik saja, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Salam kepada semua pria yang berdampak, pria yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubah dan memperbaiki hidup kami, sehingga setiap kami menjadi pria yang berdampak bagi keluarga, gereja, dan komunitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pelajaran-pelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan. Mengapa saya memilih topik ini? Karena ternyata sudah seperti fenomena biasa bahwa di gereja yang banyak hadir adalah wanita. Yang ambil bagian menyerahkan hidupnya dalam pelayanan juga lebih banyak wanita. Yang masuk sekolah tinggi, teologi juga saya lihat, sekolah Alkitab juga cenderung didominasi oleh para wanita. Dengan khotbah ini saya berharap banyak pria yang berubah, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Dan sehingga ketika semakin banyak pria yang menyerahkan hidup pada Tuhan, keluarga semakin diberkati. Ketika keluarga diberkati, maka gereja akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika gereja sudah mengalami gelombang kebangkitan rohani, maka satu kota akan diubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Pelajaran yang pertama untuk menjadi pria yang berdampak, saya sampaikan bahwa saudara harus menjadi pria yang sudah diubah, sudah berubah. Dan yang bisa mengubah saudara adalah kebenaran. Yang bisa mengubah hidup saudara adalah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Anda harus menjadi pria yang kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam roh. Yang ketiga, Anda harus menjadi seorang pria yang maksimal. Maksimal dalam potensimu sebagai seorang pria. Entahkah sebagai pribadi, suami, orang tua, atau pimpinan, atau bawahan sekalipun, Anda maksimal di situ dengan semua potensi yang Tuhan berikan kepadamu. Lalu yang keempat, Anda harus menjadi pria yang sudah menjadi seorang imam bagi keluargamu, berdoa, mendengar, dan melayani keluarga. Saudaraku, itu 4 poin. Saya harap Anda ingat, Anda renungkan, dan Anda mulai praktekkan. Saya percaya Tuhan pasti tolong saudara, sehingga saudara semakin hari semakin lebih kuat dan menjadi pria yang berdampak berkat. Poin yang kelima yang saya mau bagikan hari ini adalah, untuk menjadi pria yang berdampak, Anda harus menjadi pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Sekali lagi, Anda harus menjadi seorang pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Karena ternyata banyak pria usianya sudah tua, sudah lanjut, tapi belum tentu dewasa. Ada orang sudah tua, tapi belum tentu bertanggung jawab. Saya berharap dengan pelajaran ini Anda menjadi dewasa dan bertanggung jawab, mampu mengambil tanggung jawab. Saya baca firman Tuhan menjadi renungan kita dari Roma pasal yang kelima, ayat 12 dan ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 14. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, menjadi pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Kalau kita baca kisah ini, saudara, kita mengikutinya, kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ketiga juga, kita akan tahu kisah tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Karena satu orang pria, yaitu Adam, maka dosa telah masuk ke dalam dunia. Jadi dosa masuk melalui kesalahan pria, bukan wanita. Padahal wanitalah yang pertama kali berbuat dosa.
Mengapa Hawa atau wanita berdosa? Itu karena pria diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Itu karena pria tidak mengambil tanggung jawab. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 36, di situ saudara akan lihat, lalu Hawa memetik, lalu memakannya, dan memberi kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia. Karena pria diam saja, maka Hawa jatuh ke dalam dosa. Ada satu masa diam itu emas, tetapi di lain kesempatan yang lain, diam itu hanya warna kuning belaka, tidak bermakna dan tidak ada artinya. Inilah dosa Adam. Adam berdosa bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang ia tidak lakukan. Karena ia diam, maka ia berdosa. Pria seringkali berdosa bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang tidak ia lakukan. Karena itu, supaya seorang pria dewasa, ia harus belajar bertanggung jawab. Mengapa? Karena kedewasaan seorang pria tidak diukur dari tebalnya kumis, banyaknya rambut putih, bukan karena usiamu sudah lanjut. Tidak. Tetapi diukur dari seberapa banyak tanggung jawab yang kamu ambil dan kamu selesaikan. Kedewasaan seorang pria diukur dari seberapa banyak tanggung jawab yang kamu ambil dan kamu selesaikan. Itulah yang menentukan engkau dewasa atau tidak, bertanggung jawab atau tidak. Salah satu contoh Daniel, dia sudah ada di istana, dia sudah enak menikmati apa saja, tapi dia mengambil tanggung jawab untuk bahasanya. Dia rela tidak menajiskan dirinya, dia rela berdoa sampai dia harus dimasukkan di gua singa. Dia rela mengambil bagian dalam pelayanan melayani Tuhan, sekalipun dia harus berhadapan dengan resiko hukuman yang sangat fatal, yaitu kematian. Tetapi dia tidak peduli. Dia mengambil bagian, dia mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan tanggung jawab itu. Pria yang dewasa. Ada 4 tanggung jawab seorang pria dewasa. Yang pertama, tanggung jawab untuk dosanya sendiri. Apakah saudara selama ini sudah bertanggung jawab untuk dosa? Karena apabila saudara tidak melakukan tanggung jawab ini, Anda tidak bertanggung jawab untuk dosamu sendiri. Maka engkau akan gagal untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab yang lain. Engkau akan gagal dalam mempraktekkan tanggung jawab untuk hal-hal yang lain. Setia dalam perkara kecil, maka dipercayakan perkara yang besar. Karena itu mulai sekarang, semua para pria yang mendengarkan khotbah ini, saudara harus bertanggung jawab untuk dirimu. Saudara harus bertanggung jawab dengan sesama, dengan istri, anak, orang tua, bos, gembala, atau siapa saja. Allah tidak ingin kita menebus dosa kita sendiri, karena Allah tahu kita tidak akan bisa. Tetapi saudara, Allah menyuruh kita untuk mengakuinya, bertobat, mengakui dosa kita, kesalahan kita yang mungkin masih kita lakukan berulang-ulang sampai hari ini, mengakuinya dan meninggalkannya. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena Allah itu setia. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, yang tidak bisa dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Jika engkau gagal bertanggung jawab untuk dosamu sendiri, maka engkau akan diperhadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar akibat dari kegagalanmu kepada dosamu sendiri. Contoh, Adam. Karena dia gagal bertanggung jawab untuk dosanya, dia terkutuk, istrinya terkutuk, tanah terkutuk. Semua manusia akhirnya masuk dalam maut.
Semua manusia akhirnya dikatakan dalam kitab Roma berbuat dosa dan terikat dengan maut. Saudaraku, Kain, ketika Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu?" Dia berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Lalu saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Kain terkutuk. Dia menjadi pengembara, menjadi pelarian seumur hidupnya selama dia ada di muka bumi. Kenapa saudara? Karena dia gagal bertanggung jawab untuk dosanya sendiri. Penderitaan akibat kelalaian bertanggung jawab jauh lebih besar dari penderitaan dalam bertanggung jawab. Ketika kau bertanggung jawab, mengakui kesalahan dan dosamu, engkau mungkin akan dipermalukan oleh manusia. Engkau mungkin akan direndahkan, engkau mungkin akan terhina, merasa terhina. Engkau mungkin akan merasa dipermalukan. Tetapi itu jauh lebih baik daripada engkau menerima akibat yang lebih besar ketika engkau gagal bertanggung jawab untuk dosa. Karena itu, akui dosamu. Akui di hadapan Tuhan kepada istri dan kepada anak-anakmu. Engkau akan dipulihkan, dosamu diampuni. Mungkin engkau akan merasa dipermalukan, engkau merasa malu, engkau merasa terhina dan lain sebagainya. Karena iblis akan menanamkan itu supaya engkau tidak berani mengakuinya. Tetapi ingat, lebih baik malu di dunia, tetapi engkau dipermuliakan di hadapan Allah. Lebih baik engkau malu di dunia di hadapan manusia, tetapi hatimu pulih, hubunganmu pulih, keluargamu bahagia, anak-anakmu bahagia, engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Karena itu saudara, yang pertama, tanggung jawab untuk dosamu sendiri. Akui dan tinggalkan. Itulah ciri pria dewasa dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati firman-Mu, meteraikan di setiap loh hati para pria yang mendengar. Dan biarlah firman itu bekerja di hati mereka, mengubah, memperbaiki mereka sehingga setiap mereka menjadi pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Dan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi komunitas, dan dimanapun mereka berada. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku, kita ketemu lagi besok dalam poin berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena ketika Anda melakukannya, Anda sudah membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.